Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3 ayo cintai lingkungan. Dan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pelajaran ini, jangan lupa kalian berdoa dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Yang kedua, kalian mampu memberikan contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan, hubungannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kita. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban terhadap menjaga lingkungan. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu menyebutkan contoh sikap melestarikan lingkungan sebagai bentuk kewajiban warga negara dengan benar. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Lingkungan yang bersih dan nyaman dapat tercipta apabila semua orang melaksanakan kewajibannya. Lingkungan yang kotor, kumuh dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, dan hal ini tentu mengganggu kenyamanan masyarakat, yang artinya hak-hak masyarakat tidak terpenuhi. Seperti contoh pada gambar berikut. Ada anak-anak yang sedang pergi ke pasar. Saat nyampe di pasar, mereka melihat sampah-sampah yang berserakan, dan sampah tersebut menimbulkan bau yang tak sedap. Sampai-sampai mereka menutup hidung. Tandanya mereka tak kuat menahan bau yang sangat menyengat. Nah, hal ini berarti hak mereka untuk mendapatkan kenyamanan di pasar sudah terampas. Mereka tidak mendapatkan haknya karena adanya sampah-sampah yang berserakan tadi. Lalu apa saja hak masyarakat terhadap lingkungan? Yang pertama, masyarakat berhak untuk tinggal di lingkungan yang bersih, nyaman, rapi, dan sehat. Yang kedua, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan udara bersih tanpa ada polusi atau pencemaran. Yang ketiga, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan air bersih. Yang keempat, masyarakat berhak untuk menikmati keindahan lingkungan tanpa ada sampah yang berserakan, lingkungan yang hijau. Kemudian yang kelima, masyarakat juga berhak untuk bebas dari sampah dan polusi, baik ini polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah. Selain hak-hak tersebut, kita juga mempunyai kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap lingkungan. Agar hak kita terpenuhi, maka kewajiban ini harus kita laksanakan terlebih dahulu. Contoh kewajiban kita terhadap lingkungan, yaitu yang pertama, menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang kedua, melakukan penghijauan atau reboisasi, atau menanam pohon di lingkungan sekitar rumah kita, di pinggir-pinggir jalan, dan terutama di hutan. Yang ketiga, membersihkan lingkungan yang kotor. Jika kita melihat lingkungan kotor, maka itu menjadi kewajiban kita untuk membersihkan. Yang keempat, melakukan gerakan hemat energi, terutama adalah energi listrik. Yang kelima, melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat. Salah satu kewajiban masyarakat terhadap lingkungan adalah menjaga lingkungan. Berikut ini beberapa contoh tindakan yang dapat dikategorikan menjaga lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya.
Anak-anak, terutama adalah sampah plastik. Karena sampah plastik ini tidak dapat hancur atau tidak dapat diuraikan, sehingga harus dibuang pada tempatnya atau dibakar atau didaur ulang agar bisa bermanfaat. Dan juga sampah-sampah basah itu juga harus dibuang pada tempatnya, karena sampah basah biasanya menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kedua, menanam pohon di sekitar lingkungan. Apabila kita punya tanah yang kosong di depan atau di belakang rumah, sebaiknya ditanami pohon karena manfaat pohon sangat besar. Yang ketiga, tidak membuang limbah rumah tangga di sungai atau selokan. Anak-anak, jika ibu kita masak, ibu kita mencuci, maka sisa-sisa masak, sisa mencuci tadi jangan dibuang di selokan atau sungai, karena dapat mencemari sungai atau selokan. Ingat, di sungai, di selokan itu ada kehidupan ikan kecil, ada kehidupan biota-biota yang ada di air. Kemudian yang keempat, kita berkewajiban untuk membersihkan lingkungan secara rutin. Yang kelima, contoh tindakan menjaga lingkungan adalah tidak merusak atau menebang pohon secara liar. Akibatnya ini sangat besar, karena perbuatan merusak atau menebang pohon secara liar ini dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Dan yang keenam, mencari ikan dengan alat-alat tradisional. Alat tradisional di sini seperti pancing atau jaring dari nelayan-nelayan tradisional. Mencari ikan di laut itu dilarang menggunakan bom, dilarang menggunakan pukat harimau, dan juga dilarang menggunakan obat-obatan bahan kimia. Mungkin kalau di daerah kalian itu ada mencarikan dengan potas, itu tidak boleh karena dapat membunuh ikan-ikan yang masih kecil sehingga merugikan masyarakat secara luas. Apa akibatnya jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan? Yang pertama, lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Yang kedua, munculnya berbagai macam penyakit. Yang ketiga, menyebabkan bau yang tidak sedap. Yang keempat, udara terasa panas. Kelima, pencemaran air, tanah, dan udara. Yang keenam, banjir dan tanah longsor. Yang ketujuh, kekeringan dan kelangkaan terhadap air bersih. Nah, di bawah ada beberapa contoh akibat dari kelalaian kita terhadap kewajiban menjaga lingkungan. Ada hutan gundul. Hutan gundul ini akibat dari penebangan secara liar. Jika hutan gundul, tentu udara akan semakin panas. Hewan-hewan yang ada di hutan akan punah. Maka akan mudah terjadi banjir maupun tanah longsor. Banjir banyak juga disebabkan oleh penggundulan hutan maupun pembuangan sampah yang sembarangan. Nah, tanah longsor ini biasanya terjadi di daerah perbukitan. Anak-anak, itu beberapa akibat jika kita lalai tidak menjaga lingkungan. Tindakan masyarakat apa saja yang bisa merusak lingkungan? Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mencabut bunga-bunga yang ditanam. Tiga, mencoret-coret dinding atau pagar. Yang keempat, menebang pohon sembarangan. Bolehkah kita menebang pohon? Tentu boleh. Pohon diciptakan oleh Tuhan untuk kebutuhan manusia. Tapi yang kita bolehkan adalah menebang pohon dengan cara tebang pilih. Yang kelima, lupa menutup keran dan airnya terbuang. Yang keenam, penggunaan mobil pribadi yang menyebabkan penambahan polusi udara. Lalu, bagaimana kalau kita mau bepergian? Kita bisa memanfaatkan kendaraan umum.
Yang ketujuh, membuang limbah ke sungai. Ingat, di sungai itu banyak kehidupan biota-biota air. Kalau kita membuang limbah ke sungai, tentu mereka akan mati. Bisa jadi sungai itu juga dimanfaatkan orang untuk mandi, untuk mencuci baju. Nah, kalau limbah kita buang di sungai, maka akan tercemar. Dan yang delapan, penggunaan pestisida secara berlebihan. Pestisida adalah obat-obatan yang digunakan untuk membasmi hama tanaman. Penggunaan secara berlebihan dapat merugikan petani itu sendiri karena dapat mengurangi kesuburan tanah, dapat menyebabkan hama semakin kebal dan tidak bisa mati. Demikian anak-anak, beberapa hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan juga cara menjaga lingkungan akibat jika kita melalaikan kewajiban kita terhadap lingkungan. Sekarang tugas mandiri untuk kalian, yaitu bantulah orang tua kalian untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membersihkan rumah, yaitu bisa kalian membantu mengepel, kalian bisa membantu menyapu rumah, mencuci piring, terus bisa juga membersihkan halaman, merapikan tempat tidur. Bisa juga kalian menanam pohon di sekitar rumah kalian. Nah, tugas ini kalian kerjakan dalam waktu 1 hari ini, lalu kalian foto kegiatan yang kalian kerjakan, kalian lakukan, dan kirimkan ke Pak Guru. Ingat anak-anak, kalian akan belajar untuk melaksanakan kewajiban kalian terhadap lingkungan. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Bapak sampaikan dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.